Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Yanca dan kali ini kita akan coba ngobrol-ngobrol sedikit mengenai investasi emas atau investasi perak. Kira-kira mana yang lebih menguntungkan ya? Dua jenis instrumen investasi yang cukup dikenal di masyarakat dari logam mulia adalah emas dan perak. Meskipun masyarakat jauh lebih mengenal emas daripada perak, namun sejatinya logam mulia perak ini juga bisa memberikan keuntungan yang besar bagi investornya. Yang investasi emas, seperti pada umumnya investasi perak juga ditawarkan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk batangan ataupun koin, dan satu lagi dalam bentuk perhiasan. Biasanya perak dalam bentuk perhiasan ini akan mempunyai kadar murni yang lebih rendah dibandingkan dengan batangan perak ataupun koin. Dan harganya pun lebih mahal karena adanya jasa atau biaya pembuatan yang sedikit. Pada perak batangan, tingkat kemurniannya itu lebih tinggi daripada perak pada perhiasan ya. Dan akan semakin baik untuk jadikan investasi bila kadar kemurniannya itu semakin tinggi. Pada perak batangan dibagi-bagi lagi menjadi beberapa jenis tergantung bentuknya. Oke, terdapat beberapa jenis perak yang beredar untuk diinvestasi. Yang pertama itu perak dalam bentuk granul. Perak ini adalah jenis perak yang masih berbentuk butiran yang dijual langsung oleh PT Antam ataupun dari swasta. Yang bentuknya kecil-kecil sehingga mudah dileburkan dan biasa digunakan untuk kebutuhan industri ataupun kerajinan berbasis perak. Harga perak granul biasanya lebih murah dan dapat dijual kembali pada produsen ataupun pengrajin perak. Yang kedua itu perak batangan, perak yang sudah diolah bentuknya berbentuk batangan ataupun kotak dengan berbagai motif yang sangat menarik. Itu contohnya seperti kalau buatan lokal itu ada perak Antam, kebetulan saya belum punya Antam. Adanya yang ini, HMV. HMV ini produk kerjasama antara Antam dengan HMV yang cukup terkenal pada tahun 2012-2013. Oke, dia diproduksi oleh Antam, ada logo LM-nya di sini. Kemudian saya juga punya produknya SRH, Indogold. Ini juga produk lokal, cukup bagus. Dan kemudian yang terbaru kemarin baru terbit ini, Koin 75. Ini merupakan produk kerjasama antara HWT dengan salah satu investor perak di Indonesia. Untuk perak lokal harganya lebih murah dari perak impor. Ya mungkin karena dari desainnya yang sederhana dan perak lokal pun tidak adanya ongkos kirim dan pajak impor seperti yang berlaku pada perak impor pada umumnya. Kemudian ada perak impor. Ini adalah contoh-contoh dari perak batangan impor. Desainnya cukup menarik, cukup bagus. Perak batangan impor ini biasanya mempunyai harga beli yang lebih tinggi dan dijual dengan kemasan dengan tampilan yang lebih menarik ya, sehingga banyak digemari oleh para investor. Kemudian bentuk perak lainnya itu adalah berbentuk koin. Ini ada koin itu ada yang impor ataupun dari lokal. Kalau impor contohnya seperti ini ya. Ada banyak contoh di sini, ada koin panda, kokabura, maple leaf. Nah, nanti bisa dilihat. Ini contoh dari koin, dari perak koin ya. Kalau untuk yang lokal itu perak koin yang baru terbit sekarang, produk ini 75 HWT ataupun ada juga yang lebih dikenal dengan sebutan dirham. Ini juga koin perak, ini dirham. Banyak investor yang mengatakan kalau perak itu lebih untung dibandingkan emas. Berikut adalah beberapa alasan kenapa investasi perak itu lebih digemari dibandingkan investasi emas batangan. Yang pertama itu harga perak itu lebih stabil. Banyak sebab yang menjadikan harga perak lebih stabil. Pertama itu pasar internasional untuk perak itu lebih kecil dibandingkan emas. Kemudian bank sentral di dunia itu lebih fokus sebagai pemegang emas. Mereka kurang berminat untuk menstabilkan harga perak. Alasan yang kedua, harga beli perak itu lebih terjangkau. Jika dibandingkan dengan emas, tentu harga perak itu lebih rendah. Oleh sebab itu, harga perak lebih terjangkau. Ini membuat untung untuk investasi perak. Karena harga yang lebih murah sehingga Anda bisa membeli atau mengkoleksi perak lebih banyak. Contohnya, dengan modal 160.000, Anda sudah bisa mendapatkan perak batangan Alphard ini. Atau dengan duit 16.000 Anda sudah bisa mendapatkan
satu koin danik dari dirham IMN ini ya. Itu berarti Anda masih dapat menyisihkan sebagian dana untuk keperluan rumah tangga lainnya. Tentunya harga beli yang murah dan risiko yang minimal menjadikan investasi perak ini sangat menarik. Bandingkan dengan duit yang sama jumlahnya, Anda akan mendapatkan perak lebih banyak. Misalnya dengan duit 4.800.000, kita bisa membeli emas itu untuk pecahan 5 gram. Tapi jika kita membeli perak dengan uang 4.800.000, kita bisa dapat sekitar 250 gram hingga 280 gram perak. Ini bisa dibandingkan dengan uang yang sama kita beli emas dapatnya segini. Kalau kita beli perak dapatnya ukurannya segini ya, tebal. Atau kalau kita bandingkan dengan koin perak luar, dengan uang 4.800.000 kita bisa mendapatkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat 8 koin perak atau 5 gram emas. Dengan jumlah uang yang sama, perbandingannya seperti ini ya. 8 koin perak impor atau 1 keping perak batangan 5 gram. Alasan ketiga itu kenaikan harganya yang lebih cepat. Perak memiliki tingkat kenaikan harga yang lebih tinggi dibandingkan emas batangan. Misalnya, emas batangan mengalami kenaikan harga hingga 2 kali lipat. Perak batangan itu dapat mengalami kenaikan harga hingga 3 kali lipat. Ini juga menjadi salah satu alasan perak jadi lebih populer dibandingkan emas. Contoh dalam 6 bulan terakhir, perak itu naik 52%, emas itu naiknya 3,9%. Misalnya contoh lagi dalam 1 tahun terakhir, perak itu naik 44%, sedangkan emas naiknya 32%. Nanti bisa dilihat sumbernya di goldprice.org. Kemudian alasan yang keempat, perak itu sangat dibutuhkan untuk industri. Seperti yang telah disebutkan di alasan pertama, perak sangat berperan penting dalam dunia industri karena perak itu sering dijadikan bahan baku, mulai dari pembuatan kawat hingga onderdil mesin kendaraan. Tingginya kebutuhan perak ini membuat perak diminati oleh banyak orang. Tidak hanya sebagai bahan baku industri, perak pun dipakai sebagai bahan perhiasan ataupun pembuat kerajinan tangan yang beragam. Dan alasan yang kelima itu jumlah perak yang terbatas. Walaupun industri perak terus berkembang, perak itu mempunyai jumlah yang terbatas. Oleh karena itu, komoditas ini termasuk pada komoditas yang berharga. Alasan ini juga dijadikan perak cocok sebagai investasi yang ada. Kita sering mendengar kalau perak itu jumlahnya lebih banyak dari emas, dan ternyata itu salah ya teman-teman. Perak itu jumlahnya lebih sedikit dari emas. Nanti teman-teman bisa googling lagi gimana penjelasan. Setelah kita membahas apa saja itu kelebihan perak, sekarang kita bahas apa sih kerugian perak dibandingkan emas. Seperti investasi pada umumnya, pada perak juga terdapat beberapa kerugian. Di antaranya yang pertama itu perawatan perak yang tergolong sulit ya. Tidak seperti emas, perak ini lebih cepat teroksidasi, terutama jika dirawat tidak baik. Misalnya jika kita sedang menyentuh perak tidak menggunakan sarung tangan ataupun dengan tangan langsung, itu keringat yang menempel di perak itu bisa menyebabkan oksidasi sehingga perak kita menjadi hitam. Akan tetapi teman-teman nggak usah khawatir, sekarang sudah banyak cara untuk membersihkannya. Nanti teman-teman juga bisa lihat di video saya sebelumnya, ada cairan khusus untuk membersihkan perak. Jadi peraknya tetap kinclong seperti ini. Ini walaupun peraknya dibuat tahun 2012, ini hingga sekarang sudah 8 tahun masih kinclong aja ya. Yang kedua, alasannya itu informasi penjualan perak yang sangat terbatas. Pasar perak itu termasuk pasar yang kecil, oleh karena itu informasinya mengenai perak sulit didapatkan. Keterbatasan informasi ini yang menjadikan investor kurang berminat pada perak. Karena itulah alasan saya membuat 4 grup WA yang membahas tentang investasi perak dan jual beli ataupun lelang. Serta juga membuat konten-konten YouTube seperti ini biar orang-orang semakin familiar akan perak ini. Walaupun begitu, Anda masih dapat membeli perak secara resmi melalui PT Antam atau tempat penjualan emas ataupun perak lainnya. Sedangkan untuk pembelian perak dalam bentuk perhiasan, Anda juga dapat membelinya melalui toko perhiasan pada umumnya, dan sekarang pun di marketplace juga semakin banyak seller yang menjual produk-produk perak. Alasan yang ketiga itu perak sangat mudah dipalsukan. Baik perak batangan lokal maupun impor, keduanya itu sangat mudah dipalsukan. Tapi teman-teman jangan khawatir,
kita bisa mempelajarinya. Nanti juga bisa lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya, saya sudah pernah share cara membedakan perak asli dan palsu. Itu caranya sangat mudah. Kita cuma cukup menempelkan magnet ataupun kita timbang peraknya. Jadi teman-teman pilih mana nih, perak ataupun emas? Setelah teman-teman memahami lebih dalam mengenai pasar perak dan emas, jadi teman-teman lebih mudah untuk memilih mana yang sesuai dengan kemampuan ataupun tujuan investasi teman-teman semua. Yang terpenting adalah tetap melakukan investasi. Jadi teman-teman pilih perak atau emas nih? Silakan berikan alasan ataupun komentar terbaiknya di kolom komentar ya. Oke, terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.